malam perbincangan kita makin hangat Pak Amin. Saya mau sedikit tanya tadi, saya mau tinggalkan politik. Iya. Saya mau tanya Pak Amin, benar Pak Amin itu nggak pernah bawa dompet atau bahkan tidak punya dompet Pak ya? Tidak pernah, ya, cuma kantong biasa gini ya. Benar Pak, coba ada dompet, ada dompetnya. Coba saya untuk meyakinkan Pak, saya pegang Pak ya. Ya. Ada dompetnya, biasa di belakang nih dompet. Nggak ada, ya. Nggak ada Pak ya? Ya. Oh di depan juga nggak ada. Tapi Pak, kenapa Bapak nggak mau dompet Pak? Karena nggak punya uang atau gimana? Apa dompet? Nggak tahu ya saya. Ya jadi saya pergi ya seperlunya. Kalau saya mau ke yayasan, lihat sekolah ya ada berapa lembaran saya masukkan itu. Oh. Ya. Nanti kalau ketemu tukang kebun, ketemu petani yang sedang panen sini Bu gitu, saya kasih 50-an gitu. Cuma gitu aja gitu. Oh, buat itu aja. Ya. Gitu. Yang lainnya mungkin ini staf atau Bapak yang bawain ya, seperti KTP ataupun yang lain-lain itu? Oh enggak bersama saya. Enggak bersama Bapak. Bersama, gitu Pak ya. Jadi Pak Amin udah berapa tahun seperti itu Pak? Sejak kapan? Since long time ago. Oh iya? Ya ampun Pak Amin. Tapi Pak Amin tadi bilang kan selalu uang taruh di kantong Pak ya? Iya. Katanya nih Pak Amin tuh hatinya mudah rontok kalau ngeliat orang atau kaum duafa Pak ya. Ada yang dekat Bapak, misalnya porter di bandara, tukang koran di jalan, tukang asongan. Bapak langsung kasih, betul gitu Pak ya? Ya betul, ya betul itu insya Allah betul ya. Gitu Pak ya? Ya. Jadi nih pemirsa atau penonton, kalau tiba-tiba Pak Amin ngasih uang ke penonton atau pemirsa di rumah, itu artinya dianggap kaum duafa loh. Jadi gini Mas Rizky, jadi saya ingat kata sabda Nabi itu, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama ya. Jadi cintailah sesama manusia yang di bumi ini, pasti yang di langit Allah akan mencintaimu gitu. Ya. Itu janji tuh Pak ya? Ya, jadi kehidupan saya ini tidak pernah terperosok ke kesulitan yang berat ya. Saya banyak masalah tapi enteng terus Mas ya. Nggak pernah sampai kemudian meskipun diteror juga enteng Bapak. Ya, tenang aja lah diteror ya. Rumah ditembaki waktu itu. Ya biasalah, biasa aja. Ya. Sampai sekarang ngomong-ngomong masih ada teror nggak Pak? Sudah reda. Sudah reda Pak ya? Jadi ketika rumah saya mobil saya ditembak itu, sesungguhnya saya nggak mau lapor juga. Tapi Hanum Hanafi, Pak, kalau nggak lapor kesalahan loh Pak. Iya. Gitu. Nah sekarang saya sudah tahu Mas, siapa yang nyuruh itu, alhamdulillah saya sudah tahu. Sudah tahu Pak, boleh tahu Pak di sini Pak. Wah jangan. Ya. Nanti kita buat perhitungan. Udah tahu tapi nggak ditangkap orangnya. Apa? Oh orang besar Mas. Orang besar. Orang besar. Waduh. Gitu, ya. Coba Pak, bisikin Pak. Oh iya. Fulan. Jadi kira-kira kalau Bapak udah tahu orangnya, ya mengapa saya tenang? Karena berpegang pada firman Allah itu, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun ya. Jadi tidak mungkin kami dapat musibah kecuali yang dipastikan dari Allah. Allah adalah tempat bergantung kami ya, dan kepada Allah pula lah kami berserah diri itu. Jadi ketika mobil saya ditembak jam 2 pagi, maksudnya dikenakan tangki bensin itu tangki supaya meledak, seorang kampung geger itu. Tapi ini kan enteng-entengan ya. Kemudian saya bilang sama anak saya, istri saya, ini baru mobilnya loh. Kalau kapan-kapan pemilik mobil saya ditembak ya ikhlaskan lah gitu. Ya. Gitu tapi saya sudah tahu Mas sekarang ini. Ya, sudah tahu. Kira-kira motifnya apa Pak? Kalau Bapak udah tahu orangnya orang besar, motif ya politik? untuk membungkam lah. Saya itu kan suka mengkritik ya. Dan memang tugas saya itu selain amar ma'ruf kan nahi mungkar ya. Nah orang itu kalau disuruh kebaikan nggak marah. Tapi kalau disuruh menghentikan kemungkarannya, kezalimannya memang marah. Ya. Nah, jadi ditembak supaya saya agak reda. Oke, kalau Pak Amin nggak takut sama teror, mungkin sama yang challenge dari e-talk show, mungkin Bapak akan takut Pak. saya mau challenge Bapak di sini Pak. Ya. Boleh Pak. Apa tantangan kita malam ini? Selamat malam Bapak Ya, Amin. selamat malam, Mbak. Ya. Salim dulu Pak. Silakan Pak. Ya. Jadi di program e-talk show selalu ada tantangan Pak. Tantangannya cukup mudah. Kali ini adalah menebak toko wajah. Kali ini salah satu lawan akan memakai bando dengan foto toko wajah tersebut. Dan lawan satunya harus menebak bagaimana ciri-ciri toko itu. Oke.
Waktu satu soal adalah 30 detik. Jadi siap Bapak? Ya, siap. Bapak shoot dulu Pak. Oke, kita shoot Pak. Siapa yang mulai? Hop. Oke, saya mulai duluan Pak Amin. Ya. Saya pakai Pak ya. Oke. Saya akan tebak Pak. Ya. Kasih clue-nya yang benar Pak. Ya, ya. Sebutkan ciri-cirinya Pak. Ya. Udah Pak. Jadi orangnya ganteng, rambutnya keribu, Waduh. kemudian penyanyi rock, termasuk yang awal daripada rocker itu. yang- Ahmad Albar. Ya betul. Cepet loh ya. Sekarang Pak Amin. Punten Amin, ya Pak. untuk Pak. Ya. Topinya dilepas. Pak Amin. Ini Pak. Ya. Dipakein? Dipakein Iya. Pak. Maaf. Bapak Pembangunan dijatuhkan oleh Amin Rais. Pak Harto. Ya. Oke Pak, selanjutnya Pak ya. Selanjutnya. Ayo. Apa ini? Perempuan namanya mirip-mirip saya. Aduh, perempuan namanya mirip Pak. Siapa? Siapa? Amin. Perempuan. Lagi Pak, dulu lagi Pak. Ya sudah, mirip saya kok. Amin. Amin. Oke. Aminah. Salah. Raisa. Raisa. Ya. Bapak gimana sih? Iya. Amin. Pak Amin. Rais. Bener. Mirip-mirip. Bener, Raisa. Raisa. Oh iya. Sekarang Pak Amin. Sekarang Pak Amin Pak. Maaf. Oh ini. Wah ini. Wanita Pak. Jagoan. Suka nenggelamin kapal. Bu Susi. Waduh, saya masih kalah satu nih ya. Kalah Oke. satu nih. Bener juga tadi Pak Amin. Raisa, betul juga tuh Rais. Dia lahir Waduh, tahun 79. Pak Amin, bentar Pak. Sekarang wakil ketua Komisi 1 DPR GR. Namanya mirip-mirip, bahkan agak sama dengan saya. Tuh kan? Bentar ya. Pak Amin sampai tahu tahunnya loh. Iya. Ini artinya dekat sama Pak Amin. Wakil ketua Komisi 1. Wakil ketua Ketua. Komisi Satu. Oh, Hanafi Rais. Ya. Tadi ya. Ayo Pak. Ya. Terakhir ya.